Konspirasi internasional untuk jatuhkan Gus Dur dari jabatan presiden. Presiden RI keempat Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur adalah sosok negarawan yang meninggalkan banyak nilai kemanusiaan dan demokrasi yang hingga saat ini masih membekas di sanubari banyak orang, terutama yang mengenal dan pernah hidup bersama Gus Dur. Sebagai Presiden RI keempat, Gus Dur hanya menjabat sekitar 20 bulan. Setelah itu, musuh-musuh politiknya mulai memanfaatkan kasus Bulogate dan Brunegate untuk menggoyang kepemimpinannya. Situasi ini semakin diperburuk antara hubungan yang tidak harmonis dengan Tentara Nasional Indonesia, Partai Golkar, dan elit politik lainnya. Gus Dur sendiri sempat mengeluarkan dekret yang berisi 1. Pembubaran MPR atau DPR. 2. Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dengan mempercepat pemilu dalam waktu 1 tahun, dan yang ketiga membekukan Partai Golkar sebagai bentuk perlawanan terhadap sidang istimewa MPR. Namun, dekret tersebut tidak memperoleh dukungan, dan pada 23 Juli tahun 2001, MPR secara resmi memberhentikan Gus Dur dan menggantikannya dengan Megawati Soekarno Putri. Terhadap upaya menggulingkan Gus Dur dari jabatannya sebagai presiden keempat, banyak orang masih tidak rela, bahkan mereka menyebut upaya menggulingkan Gus Dur dari kursi presiden merupakan konspirasi jahat. Belakangan, warga Nahdlatul Ulama khususnya makin yakin bahwa Gus Dur diturunkan dari jabatan presiden melalui fitnah dan alasan yang dibuat-buat. Dokumen-dokumen yang ditemukan Ferdika Rizky Utama misalnya, menunjukkan sinyalemen konspirasi jahat terhadap Gus Dur. Data tersebut disusun menjadi buku yang berjudul Menjerat Gus Dur. Perjuangan Gus Dur untuk melawan kesewenang-wenangan, praktik culas, penyelewengan uang negara, dan lainnya memang penuh dengan tantangan karena membuat banyak pihak gerah. Sebagaimana diceritakan ulama yang di periode kepemimpinan Kiai Haji Yahya Cholil Stakuf ini menjabat sebagai Khatib Am PBNU. Kiai Haji Ahmad Said Asrori dalam kanal YouTube TV NU berjudul Kiai Ahmad Said Asrori, Gus Dur dijatuhkan karena konspirasi internasional tanggal 8 Maret tahun 2022. Menurutnya, sudah sangat gamblang bahwa sejak rezim yang berkuasa selama 32 tahun, tidak ingin sekadar memarginalkan NU. Lebih dari itu, rezim juga ingin mematikan NU dan pondok-pondok pesantren milik para Kiai NU yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Kiai Said Asrori menyampaikan, saat itu Gus Dur menjadi panglima perlawanan terhadap kezaliman dan kesewenang-wenangan dengan cara dan strateginya. Perlu kami sampaikan di sini bahwa Gus Dur menjadi imam, menjadi panglima untuk melawan kezaliman, untuk melawan kesewenang-wenangan, dan Allah berikan berkah yang luar biasa, tandas dia. Gus Dur menjadi roh yang memberikan suntikan energi bagi warga Nahdliyin untuk berjuang dan bangkit melawan tekanan rezim. Ini adalah roh, semangat yang memberikan energi kepada kita sebagai warga NU untuk terus berjuang. Gus Dur semangat berkhidmah tanpa pamrih, tutur dia. Tentang hal ini, Kiai Said Asrori menceritakan betapa Gus Dur berjuang untuk NU dengan ikhlas, bukan pemimpin yang suka menimbun harta. Suatu ketika Gus Dur sebelum meninggal datang ke rumah Kiai Haji Ahmad Mustofa Bisri, saat itu dalam keadaan sakit. Beliau sowan ke Rembang untuk memberikan pesan-pesan, juga pamitan bahwa beliau akan menghadap Sang Halik. Terungkap bahwa Gus Dur tidak meninggalkan apa-apa saat meninggal. Senaliknya, Gus Dur mengaku masih punya hutang 15 juta rupiah kepada putrinya Yeni Wahid. Bisa dibayangkan, orang tua hutang kepada putrinya, tukas Kiai Said Asrori. Karena itu, wajar bila tuduhan korupsi Brunegate dan Bulogate yang menjadi alasan oposisi untuk menggulingkannya, dianggap tak masuk akal dan dibuat-buat, sebab Gus Dur anti korupsi dan tak pernah memperkaya diri. Menurut Kiai Said Asrori, pelengseran Gus Dur menjadi konspirasi tak hanya orang-orang yang punya kepentingan kekuasaan di dalam negeri, dikatakan ada konspirasi internasional yang ikut mendorong pelengseran Gus Dur dari kursi Presiden RI demi kepentingan mereka. Saya pernah ketemu dengan seorang diplomat dari Amerika. Saya sampaikan, menjatuhkan Gus Dur itu, biayanya luar biasa, sampai 50 triliun rupiah, tidak main-main, dan ternyata orang Amerika itu mengiyakan pernyataan saya itu, ungkap dia. Meski demikian, Gus Dur meninggalkan catatan bahwa ia berjuang tanpa pamrih
dan ikhlas untuk Indonesia. Sebagai seorang mantan presiden, Gus Dur meninggal dalam kondisi tidak meninggalkan harta benda sama sekali. Saya ketemu langsung dengan putri beliau Ibu Yeni, Ibu Alisa. Apa yang ditinggalkan Gus Dur? Masya Allah. Yang ditinggalkan adalah semangat, yang ditinggalkan adalah uswah hasanah bagi kita. Maka ini bisa ditangkap sebagai keteladanan agar warga NU bisa mengikuti jejak beliau, papar dia.